Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Jumagem dengan nomor 200. Ini di sini saya akan melihatkan program yang kelompok kami buat, yaitu program manajemen narkotik simpanan. Di sini saya akan menemukan login sebagai admin. Nah, klik nomor 1 login sebagai admin. Login sebelumnya kita masukkan. Nah, lalu di sini ada menu yang pertama yaitu manajemen obat. Nah, di manajemen obat ini kita bisa melihat semua obat. Nah, lalu kita bisa menambahkan obat. Nah, di sana kita tambahkan obatnya semol, harganya 5.000. Lalu untuk stoknya ada 30. Semua termasuk obat yang bebas dipajang. Obat, nah, kita pakai juga. Yang untuk tanggal pada saya kita pakai juga. Lalu kita lihat obat. Nah, untuk semua sudah tertambahkan ya. Lalu kita klik di obat. Nah, di sini kita masukkan ID obat dan mungkin kita edit. Misal kita ingin edit obat normal, yaitu kita masukkan ID 6, nama obatnya sama, harganya sama, stoknya kita tambahkan jadi 30. Lalu untuk satuannya kita kosongkan. Dan untuk tanggal kedaluarsanya bulan 12 sampai tanggal 12. Kita lihat semua obat. Nah, sudah teredit ya. Lalu kita editkan. Lalu di sini pilih menu nomor 4 untuk menghapus obat. Nah, di sini kita misal ingin menghapus obat normal, kita masukkan ID-nya, kita ID-nya 6. Apakah Anda ingin menghapus obat ini? Kita ketikkan dia untuk menghapus. Nah, sudah terhapus. Lalu untuk fitur nomor 5 yaitu cari obat. Nah, kita nama obat atau kategori. Nama obatnya karena ini langsung terpanggil. Nah, lalu untuk selanjutnya kita lihat fitur detail obat. Kita pilihkan nomor 6. Kemudian ID obat 1 langsung muncul untuk nama obatnya paracetamol harga 20.000, untuk stoknya 40. Lalu kita klik nomor 7 untuk kembali detail obat. Masukkan ID obat yang diperbarui detailnya. Kita klikkan 1, orang begitu tanggal kedaluarsanya kita perbarui menjadi 2026 bulan 12 tanggal 20. Kita lihat lagi, lihat semua obat. Nah, untuk tanggal kedaluarsanya sudah terbarui. Lalu kita klik kembali. Nah, lalu selanjutnya kita akan menemukan pada menu manajemen barang non obat. Lihat semua barang non obat. Kita klikkan 1, langsung muncul untuk barangnya itu tongkat. Lalu tambahkan barang non obat dengan nama barangnya di roda, harganya 200.000. Untuk stoknya ada 20. Ini kosong, harganya kita kosongin, biasanya kita kosongin. Lalu kita lihat semua barang non obat sudah tertambahkan ya. Lalu kita coba menu edit barang non obat. Kita masukkan ID barang yang ingin diedit. Kita ingin edit kursi roda, jadi kita masukkan ID 7. Nah, barang baru sama, harganya kita naikkan ke 50.000. Untuk stoknya kita kurangi 15. Kita punya kosongin, merek barunya warna 3. Kalau jenis barangnya alat berhenti jalan. Ini kosongin. Lalu kita lihat lagi. Nah, untuk kursi roda sudah terbaru ya. Harganya, stoknya, mereknya, dan jenis barangnya. Lalu kita klik fitur nomor 4 itu hapus barang non obat. Misal di sini kita akan menghapus kursi roda, yaitu kita masukkan ID 7. Apakah Anda yang menghapus barang ini, kita ketikkan dia untuk menghapus, untuk melanjutkan.
Nah, kalau kita lihat, nah untuk kursi roda sudah 100. Lalu kita ke nomor 5 untuk cari barang yang meledak, samakan barang atau merek. Nah, barangnya tongkat langsung muncul. Lalu untuk selanjutnya kita klik menu nomor 6, yaitu lihat detail barang yang meledak. Yang misalkan uji barangnya tadi 4, nah langsung muncul. Nama barangnya tongkat, ada 150, stoknya 15. Lalu kita kembali. Lalu itu nomor 3 kalau bisa ada teman saya dan saya akan mendemokan ini nomor 4 kita ketentuan ya. Nah jadi di poin nomor apa di menu nomor 4 ini adalah menu untuk melihat supplier ya. Lalu sekian penjelasan dari saya, sudut-sudutnya atau kekurangannya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gini Bisa Pemilik Diri dengan target subscribe 24/9. Nah, ketika saya akan mendemokan proyek hasil dari tiga kelompok yang telah dilakukan ya. Di sini saya kebagian melakukan demo pada menu admin yang pertama kita masukkan username, kita masukkan informasi yang telah kita buat ya tadi di hasil tulisan seperti itu di hasil ya di hasil itu benar enter. Lalu itu saya sebagian daftar di resto profesi belajar. Kalau kita coba cek resto profesi belajar, ini kita pilih menu yang ketiga, kita enter. Nah, ini itu kan ID penerimanya yang akan digunakan resto. Karena itu dilakukan yang pertama kita misal pakai yang terima dua. Nah, jadi karena di itu ada peran tamu ya, nah, sama admin melalui misalnya sebelumnya pada ID yang kedua ada paracetamol, nanti juga itemnya akan beratur misal aku alasan retur misal kita buat on duty bisa ada gitu. Jadi produknya berapa sih kurang tahu berapa. Jumlah yang beratur tadi alasan beratur item isi bisa. Nah itu karena sudah di sudah muncul ya hasil kesimpulannya sudah dibuat. Nah retur ID-nya nanti menjadi satu. Habis itu kita lihat ke di layar ini melihat datanya. Pada menu 4 ada lihat status layar. Nah di sini di menu admin kita juga bisa melihat daftar supplier apa aja yang terdaftar pada kita. Nah di sini seperti ada tiga ya daftar supplier yang tertentu pada sistem. Yang pertama ada Alfi, yang kedua ada Rian, yang ketiga ada Yan. Lalu kita tekan enter untuk melanjutkan. Dan pada menu kelima itu pembelian barang ke supplier. Jadi ada buat order baru, lihat di wild order, order sampaikan order. Kita buat order baru yang pertama. Kita yang pertama kita lakukan adalah memilih supplier yang akan kita buat ordernya. Kali kita pakai ordernya. Nanti kita tunjukkan pada Abi. Nah, ini di sini ada jenis item yang akan kita order pada supplier. Lalu kita ada ingin mengorder obat. Obat ini sebenarnya pada study case sih sama ya. Jadi kita pakai yang pertama obat, habis itu kita masukkan ID barang yang akan kita pesan ke supplier. Misalnya kita akan pesan paracetamol dengan jumlah karena 8 kita di 12 harga beli per item, jadi harga belinya ini untuk harga yang ditetapkan pada kesepakatan kita dengan supplier. Dan misal kita 12 ribu ya, habis itu kita tekan selesai untuk menyelesaikan pembelian total order total.
enter. Kemudian catatan sebenarnya tidak wajib ya, jadi kita bisa edit saja untuk melanjutkan konfirmasi urutan Y yang berhasil dibuat ID order sama dengan tidak akan register untuk melanjutkan ini berarti tidak dari ordernya itu sudah berhasil ya guys. Habis itu kita bisa lihat riwayat ordernya juga jika kita memilih menu 2 ini. Ini kan selesai ya, ini selesai dan selesai dan untuk yang kita baru lakukan tadi masih seharusnya menunggu proses konfirmasi oleh yang untuk pilihan ketiga cari order yang lainnya karena kan misalnya nah, itu. Habis itu kita enter lalu kembali selanjutnya ada menu 6 pembelian barang. Nah, ini terima barang dari supplier. Satu dua penerimaan dan tiga jenis. Nah, tadi kan melakukan pembelian sebelumnya otomatis kita juga memerlukan penerimaan barang. Kita pilih menu satu karena tidak ada yang dikirim ya guys. Jadi ya aja. Jadi kita bisa lihat riwayat juga. Riwayatnya ada 100 diterima, 100 diterima supplier ngadu nomor timnya jadi. Terus saya enter dan cari diterima. Ini tuh kita kembali ada selanjutnya ada laporan sistem ya. Di sini ada laporan penjualan, laporan miliunan dari supplier, laporan stok barang obat, laporan penerimaan, rekomendasi dari supplier. Ini semua ini merupakan laporan ya guys. Ini sedikit kita pilih menu satu, laporan penjual. Nah, ini. Terus itu kita masuk ke laporan ini mulai dari supplier, seperti yang tadi itu. Terus itu ada laporan stok obat. Ini total jenis obat ada 4 dengan total stok obat kalau 42 biji dengan total nilai stok 2.470.000. Jadi itu kita lanjutkan pada sembarang non obat nomor 4 dan nomor 5 seperti terusnya sampai kita selesai. Lalu kembali kita terus juga bisa sekian dari saya menjelaskan pada admin. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Artika Rusofiana dengan NIM terakhir 2010. Di sini aku akan menjelaskan tentang fitur manajemen apotik sederhana. Yang aku akan login ke menu kasir. Untuk login ke menu kasir, kita cukup login ke menu kasir. Lalu kita enter, kita masukkan username kita. Lalu kita masukkan password kita. Password kita yang aku maksud yaitu password seorang kasir tersebut ya. Lalu jika sudah kita enter aja, nanti akan muncul tulisan login berhasil jika password dengan username kita itu benar. Kita enter. Yang pertama di sini ada menu kasir, yaitu ada transaksi penjualan, lihat stok obat, lihat stok barang non obat, riwayat transaksi dan juga logout. Jadi kita masuk ke lihat stok obat terlebih dahulu. Untuk masuk ke lihat stok obat kita cukup masukkan nomornya, karena lihat stok obat yang nomor 2 jadi masukkan nomor 2. Nah, jadi barang atau obat yang tersedia di apotek Camar yaitu ada paracetamol dan vitamin B dengan harga 1.000 dan juga 10.000 dengan stok 106 dan juga 144. Lalu kita enter untuk melanjutkan karena kita sudah melihat stok obat yang ada di apotek. Selanjutnya kita akan melihat stok barang non obat yang ada di apotek tersebut. Kita klik dia. Nah, ini adalah stok obat, stok non obat yang ada di apotek Camar tersebut. Ada perban dan juga tongkat. Di sini ada harganya yaitu 100 dan juga 150 dengan stok 98 dan juga 26. Lalu kita klik untuk melanjutkan. Lalu yang ketiga kita akan melakukan transaksi penjualan. Kita klik satu.
Jadi di sini kita disuruh ditanyain nih apa barang yang akan kita transaksikan, atau entah itu obat atau barang non obat. Di sini kita akan transaksi barang non obat gitu ya. Dua. Di sini ada perban dan juga tongkat. Kita mau transaksi perban. 3. Lalu kita diperuntukkan untuk menuliskan jumlah barang yang akan kita transaksikan. Seperti 1. Lalu kita enter saja. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditransaksikan, kita pilih 0, kita enter. Totalnya jadi 400. Karena di sini perban harganya yaitu 100.000, jadi dikalikan per item itu dikalikan ya. Jadi 4 dikali 100 seperti itu. Hasilnya 400.000. Kita enter saja. Konfirmasi transaksi. Kita enter. Lalu kita akan kembali ke menu kasir. Nah, yang terakhir kita akan melihat riwayat transaksinya. Itu nomor 4. Nah, ini karena tadi itu sebelumnya saya sudah pernah melakukan transaksi berkali-kali, dan transaksi itu akan muncul di bagian paling atas seperti ini ya. Ini jamnya jam sekian. Total harganya yaitu 400 karena tadi kita membeli 4 item tadi ya. Kita membeli 4 perban yang masing-masing harganya itu adalah 100. Jadi 100 dikali 4 yaitu 400, dengan status selesai, dengan kasirnya yaitu Sofi 1 gitu ya. Lalu untuk kembali ke menu awalnya, kita cukup klik enter dan juga login. Kita akan kembali ke menu apotek tersebut. Oke, baik. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur dari sistem manajemen apotek kamar. Jadi di sini saya berperan sebagai supplier. Jadi di sini bisa langsung kita run aja. Nah, jadi untuk tampilan awal yang muncul ada kayak welcome gini. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih menu. Jadi karena aku di sini berperan sebagai supplier, jadi bisa aku masukkan pilihan nomor 3 karena aku sudah punya akun di sini. Tapi kalau misal kita belum punya akun, jadi kita bisa mendaftar dulu. Kita pilih ke nomor 4, kita daftar sebagai supplier dengan mengetikkan angka 3. Selanjutnya kita masukkan nama kita. Misal selanjutnya kita buat username dan passwordnya. Kita memasukkan nomor handphonenya atau nomor telepon, bisa dimasukkan. Selanjutnya kita tulis kita sebagai supplier apa. Di sini bebas mau tulis farmasi, alat kesehatan, dan lain-lain. Karena aku sebagai supplier alat kesehatan, jadi di sini aku masukkan keterangan supplier alat kesehatan. Dan selanjutnya kita diminta untuk mengisikan detail alamatnya. Kita masukkan saja. Di sini kita masukkan alamatnya.
Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengisikan alamat yang diminta. Jadi kita disuruh untuk memasukkan jalan, kecamatan, kabupaten, dan provinsinya. Dan selanjutnya setelah kita enter, nanti akan muncul ringkasan alamatnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kita juga harus memvalidasi apakah alamat tersebut sudah benar atau tidak. Nah, semisal alamat tersebut ada yang perlu diubah, kita bisa mengetikkan N di sini. Jadi, kalau misalkan itu salah, kita disuruh ngulang lagi dari awal. Jadi, pendaftarannya dibatalkan dan kita mengulang lagi dari awal. Seperti itu. Mungkin di sini biar cepat, aku skip dulu. Nah, karena sudah aku edit lagi untuk kecamatan yang salah tadi, di sini sudah aku masukkan uh, data alamat yang benar. Jadi bisa langsung kita ketikkan yes. Dan di sini sudah tampil pendaftaran supplier berhasil dan rinciannya. Selanjutnya bisa langsung kita enter. Buat kita, karena kita sudah daftar, jadi kita bisa login. Nah, sip. Kita masukkan username-nya. Nah, jadi setelah kita memasukkan username dan password, kita bisa mengakses di menu supplier-nya. Jadi di sini ada 6 menu yang bisa kita akses. Nah, untuk supplier sendiri itu cakupannya hanya menyangkut order dan retur. Jadi, supplier itu hanya bisa melihat order yang diminta oleh pihak apotek dan juga mengkonfirmasi atau mengelola retur yang telah diajukan pihak admin dari apotek. Jadi, dari supplier di sistem ini hanya bisa mengakses cakupan-cakupan tersebut. Nah, jadi di sini mungkin aku bisa pilih ke menu 1 dulu untuk melihat order yang diajukan oleh pihak apotek. Nah, jadi di sini muncul tabel orderannya. Jadi di sini karena yang tertampilkan itu hanya ID, tanggal, total, terus admin yang meminta, dan lain-lain. Jadi mungkin di sini bisa kita lihat dulu detail ordernya itu apa. Langsung aja kita masukkan ID-nya, ID ordernya, dan yap, ini untuk detail ordernya. Selanjutnya kita konfirmasi order yang diminta. Nah, selanjutnya karena tadi statusnya masih diproses, kita bisa mengubah dulu status ordernya jadi dikirim. Karena kita memiliki stok barang yang diminta dan juga kita akan melakukan pengiriman. Dan kita juga harus memvalidasi untuk perubahan statusnya apakah benar akan dilakukan yes or no-nya. Jadi kita tekan yes. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat lihat riwayat order. Dan ya, di sini riwayat ordernya sudah berubah dari yang tadinya diproses menjadi dikirim. Selanjutnya kita bisa melihat riwayat retur mungkin. Oke, karena dari pihak kita supplier baru mengirimkan dan dari apotek juga belum menerima,
Jadi di sini untuk returnya belum ada. Nah, oke, mungkin bisa kita lihat kembali untuk apakah ada retur yang dikirimkan oleh permintaan retur yang dikirimkan oleh apotek. Jadi bisa kita lihat lagi di menu nomor 5. Nah, jadi di sini pihak apotek telah mengirimkan beberapa returnya, yaitu ini, dan kita bisa lihat ini. Detail returnya karena kemasan rusak dan kuantiti retur yang diminta adalah 10. Diminta untuk dikembalikan maksudnya. Jadi di sini karena alasannya jelas bisa kita terima untuk returnya dan konfirmasi karena retur sudah berhasil dikonfirmasi, kita bisa lihat di riwayat ordernya. Oke, riwayat order sudah selesai dan untuk fitur dari supplier, menu dari supplier karena sudah kita coba semua, jadi oh ya mungkin di detail ordernya seperti ini. Nah, untuk info order muncul detailnya, tanggal order sesuai dengan hari ini yaitu tanggal 12 bulan 12 tahun 2025, total order, total pembayaran, status selesai, admin yang meminta, terus habis itu ini ada catatannya, dan yap, ini semua sudah selesai. Jadi penjelasan untuk fitur menu supplier mencakup antara order dan retur. Jadi ada 6 menu yang bisa diakses. Karena sudah selesai, jadi bisa kita kembali untuk logout. Dan kita bisa keluar dari sistem. Oke, langsung muncul kata terima kasih telah menggunakan sistem apotek. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya.